Indonesia tidak makan pagi tiap hari. Saya keliling di daerah-daerah, saya ketemu anak-anak yang jemput saya pakaian SD putih merah. Saya tanya, usia kamu berapa? Pikiran saya, anak ini usianya 4 tahun, badannya adalah badan anak 4 tahun, tapi ternyata usianya 10 tahun. Mari bersama kita hilangkan kelaparan dari bumi Indonesia. Tidak boleh ada anak-anak yang tidak makan pagi, tidak boleh ada anak-anak yang lapar, tidak boleh anak-anak yang stunting, tidak boleh ada bangsa Indonesia yang lapar. Tidak boleh. Saya tidak gentar untuk memperjuangkan rakyat saya tidak gentar. Prabowo Subianto, Presiden RI terpilih pada pemilu 2024, memastikan seluruh anak dari ujung Aceh sampai Merauke akan mendapatkan makan siang gratis. Hal itu sesuai dengan janji yang disampaikan saat kampanye pemilu 2024. Menurut Prabowo, dalam kampanyenya berjanji seluruh anak Indonesia memiliki gizi yang sehat melalui makan siang gratis, tanpa terkecuali. Kalau saya katana bahwa kita harus kasih makan untuk semua anak-anak, berarti itu seluruh anak tanpa terkecuali, kata dia di Jakarta, Jumat tanggal 10 Mei tahun 2024. Prabowo mengakui bahwa dirinya sempat kalah suara di wilayah Aceh dan Sumatera Barat. Namun, dia memastikan tidak akan pilih-pilih dalam menjalan program makan siang gratis ke seluruh anak Indonesia. Kita akan buktikan bahwa anak-anak Aceh, Sumbar, tidak akan ketinggalan, katanya. Prabowo mengatakan untuk mewujudkan program makan siang gratis tersebut, dia membutuhkan solidaritas partai pendukung sehingga program tersebut bisa berjalan dengan baik. Ini adalah hal penting. Ini adalah wujud dari kolaborasi, wujud dari kerjasama. Kita tidak hanya omon-omon saja, kita wujudkan kerjasama, ujarnya. Makan siang gratis masuk RKP. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Bappenas menyebutkan telah memasukkan program makan siang gratis dalam pembahasan Rencana Kerja Pemerintah RKP 2025 yang akan dijalankan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Menteri PPN, Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, menyampaikan bahwa program tersebut wajar bila masuk RKP 2025 karena RKP akan mengakomodasi program Presiden terpilih. Asta-citanya Presiden terpilih dalam hal ini Prabowo, tentu dimasukkan diintegrasikan dengan RKP 2025. Kenapa? Karena memang beliau yang akan melaksanakan pekerjaan pembangunan pada tahun yang akan datang, tuturnya usai Musrenbangnas 2024 di JCC, Senayan, Senin, tanggal 6 Mei tahun 2024. Suharso juga mengungkapkan pihaknya telah melakukan kajian terhadap makan siang gratis, yang merupakan satu dari 8 program hasil terbaik cepat milik Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming. Meski demikian, Suharso mengaku tidak dapat mengungkapkan secara detail kajian yang telah dilakukan. Sejauh yang dirinya dapat sampaikan, kajian meliputi target penerima, frekuensi penyaluran makan siang gratis, standar gizi yang diberikan, serta ketersediaan pangan lokal di masing-masing daerah. Saya tidak bisa menjawab, tapi semua program-program yang dimasukkan dalam sana, tentu ditimbang dengan RKP berdasarkan UU. Semampu fiskal kita bisa mengakomodasi, kita lakukan, karena bukan hanya ada satu program prioritas dari Presiden terpilih, lanjutnya. Pasalnya, estimasi kebutuhan anggaran untuk mengimplementasikan makan siang dan susu gratis di seluruh Indonesia mencapai lebih dari 400 triliun rupiah. Sebelumnya, dalam dokumen RKP 2025 yang Bappenas rilis, program makan siang gratis ini belum secara tersirat masuk. Sementara program prioritas seperti pendirian Badan Otorita Penerimaan Negara secara jelas tercatat dalam RKP 2025. Sementara itu, pengamat ekonomi Celios Nailul Huda meyakini Kabinet Pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka bisa merealisasikan program makan siang gratis yang diusung. Namun,
Ia menduga program itu tidak akan bisa berjalan sepenuhnya. Kalau itu sih program makan siang gratis Prabowo Gibran, pasti akan dieksekusi. Namun sampai tahun 2029 tidak akan sampai 100% pelaksanaannya. Mentok di angka 50% untuk implementasi program makan siang gratis, ungkapnya kepada liputan6.com, Sabtu, tanggal 11 Mei tahun 2024. Skenario lainnya, ia memperkirakan bagi-bagi makan siang gratis akan dipecah menjadi 2 kloter sesuai hitungan semester. Atau, akan ada split penerima program selama 1 tahun. Jadi penerima di semester 1 tidak menerima program lagi di semester 2 guna mengakali implementasi program, imbuhnya. Pasalnya, Nailul menilai imbas dari program makan siang gratis oleh pemerintahan Prabowo Gibran bakal membuat celah fiskal semakin sempit. Mereka butuh anggaran yang mungkin mencapai ratusan triliun rupiah, baik di tahun pertama hingga tahun kelima. Dengan skema semua menikmati makan siang gratis pemerintah ini, saya rasa keuangan kita enggak akan kuat menopang beban fiskalnya, ujarnya beberapa waktu lalu. Alhasil, Nailul bilang pemerintahan Prabowo Gibran nantinya bakal dihadapkan pada beberapa pilihan. Salah satu yang pasti dan gampang dilakukan dengan mengurangi subsidi energi, khususnya subsidi BBM. Tapi harus diingat, bahwa menaikkan harga BBM dengan mencabut subsidi akan meningkatkan inflasi, beban hidup masyarakat, termasuk masyarakat miskin akan meningkat. Kemiskinan akan meningkat pula, bebernya. Itu tidak sebanding dengan efek makan siang yang nyatanya juga bisa salah sasaran, tegas Nailul. Sehingga, ia memprediksi pelaksanaan program makan siang gratis untuk ibu hamil, siswa-siswi dan santri Indonesia tidak akan berhasil terlaksana sepenuhnya hingga akhir masa jabatan di 2029. Paling mentok menyasar 51% dari target di tahun 2029. Beban APBN kita terlampau besar jika dipaksakan untuk 100% target penerima, imbuh dia. Nailul lantas berpendapat jika makan siang gratis yang diusung Prabowo Gibran bisa diselaraskan dengan program bantuan yang telah dikucurkan pemerintah sebelumnya, semisal program Keluarga Harapan (PKH). Saya justru melihat bisa masuk ke dalam program Keluarga Harapan dengan sasaran yang lebih targeted dan pemberian melalui pos program Bansos, pungkas dia. Kalau Anda menyukai video ini, silahkan bagikan, komentar dan sukai. Jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini agar terus bisa berkembang memberikan informasi yang bermanfaat kepada Anda.